Mungkin langsung ke mungkin langsung ke saya saja ya Pak Edi. Oke, hari ini rekan-rekan selamat datang di acara sharing session sesi kedua. Setelah minggu lalu kita ada di sesi pertama. Untuk kegiatan hari ini kita akan bincang-bincang tentang apa sih yang dimaksud dengan digital marketing, kemudian bagaimana best practice-nya gitu ya. Kita akan bertemu dengan Pak Aditya. Bapak Aditya ini dari Emoji. Nah, silakan kalian kalau penasaran googling emoji itu apa gitu ya. Nah, eh, kalau Pak Aditya sendiri merupakan lulusan dari Universitas Surabaya. Untuk working experience beliau punya kepakaran di bidang marketing communication, public relation, public speaking, sampai broadcasting. Nah, selain itu, beliau banyak membantu Emoji. Di dalam Emoji juga banyak membantu UMKM yang ada di Indonesia untuk bisa mencapai taraf digital, gitu ya Pak ya. Jadi sama-sama kita bantu untuk UMKM kita itu bisa lebih maju. Tapi mungkin di luar UMKM, kalau misalnya di kalian itu ada yang bekerja di perusahaan pun, ini juga jadi materi yang menarik karena tadi siang saya juga sudah bertemu dengan beliau, melihat apa yang sudah selama ini karya-karya beliau. Jadi buat kalian, terutama untuk rekan-rekan yang saat ini masih kebingungan tentang digital marketingnya, nanti silakan kalau mau bertanya-tanya ngobrol dengan bapaknya. Uh, Jangan lupa kalau mau bertanya raise hand ya, jadi biar bisa kelihatan sama panitia dan kita santai saja, gitu Pak. Jadi monggo dimulai saja Pak. Ya, terima kasih Bu Reni. Izin untuk share screen. Monggo, monggo. Ya, selamat malam Bu Reni dan Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa semua. Ya, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Aditya. Saya managing partner dari Emoji. Kami berdua membuat Emoji 5 tahun yang lalu. Tetapi sampai hari ini kebetulan partner saya berada di Amerika. Jadi saya harus running semua in marketplace di Indonesia dan sekitar dengan tim yang ada di Indonesia. Maksudnya di Indonesia ya. Pak Muji akan running secara teknikal dari Amerika. Saya izin, ini akan saya bagi beberapa sesi, Bu Reni. Saya akan setelkan video dulu, kemudian presentasinya dalam visualisasi yang jelas, dan kalian teman-teman di sini mahasiswa boleh bertanya kalau nanti ketika tidak jelas. Nah, nanti ketika kalian ingin tanya tentang emoji itu apa, bagaimana membuatnya pun, saya di akhir sesi akan mencoba membuatkan sedikit short tips untuk emojinya. Jadi mohon bersabar ya Bu Reni ya. Iya, monggo. Santai saja Pak. Kita bukan yang kayak di kelas materi semua. Nah itu mungkin akan pusing ya. Ya, lebih enjoy saya. Lebih enjoy. Permisi Bu Reni, saya izin. Yeah.
Oke, tadi adalah sedikit cerita tentang emoji itu apa, supaya di sini teman-teman semua juga mendapatkan pemahaman secara visual yang lebih lengkap. Kalau visual biasanya lebih gampang kita nerimanya ya. Nah, ini saya akan masuk ke presentasi kami tentang entering industry 5.0. Bagaimana kita bisa adaptif dan naikkan omset di pandemi. Naikkan omset itu adalah belakangan ketika kita sendiri harus bisa memahami konten produk kita maupun tools-tools yang akan kita pakai. Oke, kita paham ya teman-teman semua, Bapak Ibu yang ada di saat ini. Sebentar saya sambil menggeser. Saat ini adalah ada tantangan di abad 21, di mana sebelah kiri adalah kita sebut megatrend dunia 2045. Dulu waktu kita masuk tahun 2000, itu juga menjadi satu megatrend yang cukup kita sangat khawatirkan. Nah, kita lalui sudah 21 tahun ini ya. Nah, sekarang kita ada megatrend dunia 2045, di sebelah kanannya ada SDG dari 2021 ya, 17 goals di situ. Nah, ini kondisi yang kepingin saya capture dan saya ingin show-kan ke teman-teman semua. Selain itu juga kondisinya pandemi sejak Maret 2020. Kita tahu bahwa sejak Maret 2020 semua ini akan shifting ya, shifting semua. Customer-nya shifting secara mega shift kalau kami bilang. Ini salah satu survei dari kolega kami yang valid, di mana shifting-nya kalau kami ingin reminding adalah bottom piramidnya berubah, timbul go virtual, stay at home lifestyle mulai marak, empathic society dari kita semua. Selain itu kita juga paham, selain customer, industrinya sendiri sudah juga berubah, ya, industrinya sudah berubah dengan sangat-sangat cepat. Nah, saya akan memotret cepat saja. Di sini juga saya akan tunjukkan bagaimana kondisi sosial media platform yang ada sejak Januari 2021. Yang menarik di sini kalau teman-teman semua perhatikan, peringkat 1 sampai sekitar 7 ini, itu peringkat yang cukup sensitif ya. Sedangkan yang 7 ke bawah, kalau boleh dibilang, itu ada beberapa pendatang baru yang melonjak cukup deras ke atas. Ya. Contohnya yang tetap adalah di sisi pertama, kedua, ketiga, YouTube, Facebook, dan WhatsApp itu cenderung untuk konstan. Tetapi yang kita lihat, TikTok yang tahun 2021 itu di peringkat sekitar 7 ini, sebelumnya di peringkat mendekati paling bawah. Ya. Nah, di sini kita bisa paham bahwa ada platform-platform yang dengan sangat cepat itu diadopt juga oleh usernya, begitu ya. Nah, kita bisa mempelajari kondisi ini, dan kedua kami bisa tunjukkan di sini. Kalau di sini adalah 7 miliar penduduk bumi, itu sekitar hampir aktif sosial medianya sekitar 4 miliaran ya. Jadi kalau boleh dibilang ya cukup banyak ya. Untuk penggunanya sendiri 4,6 ya. Nah, ini capture yang kepingin kami tunjukkan dulu sebelum kita masuk ke yang lebih dalam. Social media advertising di sini 2021 capture-annya adalah bahwa usianya di sini
kita lihat di kolom ketiga ini, 25 sampai 34 tahun, itu paling puncak akan kelihatan ya. Terus tiba-tiba kenapa turun? Menjadi 35 dan 44 itu begitu turun merosot segitu rendahnya. Nah, ini tentu ada alasannya juga sendiri-sendiri ya. Nanti kita akan bahas di belakang ya. Jadi ini adalah kondisi advertising audience profile yang ada ke capture oleh Hootsuite ya untuk Indonesia. Ya. Nah, mungkin di sini teman-teman semua sudah ada yang pernah melihat video ini ya. Silahkan buat kalian yang belum pernah melihat, bisa kalian menggunakan scan QR code kalian di handphone untuk menycan apa isinya ini, silakan kalian scan. Ya, nanti kalian lihat di situ, lamat-lamat saja. Di sini saya menunjukkan bagaimana sekarang itu konten itu begitu penting sekali, begitu urgent ya. Kalau di digital marketing builder itu kita menyebutnya content is the king. Ya. Kenapa kok kontennya jadi raja, Pak? Kalau orang di customer kan customer is the king. Lah ini kenapa? Ya, sekarang ini era digital ya, teman-teman semua. Jadi kalau boleh dibilang content is the king. Lalu saya minta kalian untuk men-scan ini adalah video dari Wendy Nguyen yang seorang fashion blogger, punya 600-an ribu pelanggan, videonya menjaring 86 juta penonton. Yang unik adalah dia membuat cara menggunakan scarf dalam 4,5 menit dan 25 cara. Nah, ini satu video tutorial, salah satu keunggulan dari YouTube adalah salah satunya selain unboxing dan lain-lain adalah tutorial. Itu dia bisa buat dalam 4,5 menit dengan berbagai gaya dan cutting potongan yang beraneka ragam. Dan tentu saja video ini akhirnya ditonton oleh 39 juta penonton. So, pertanyaan saya ke kalian anak-anak milenial, jika ini content is the king, who is the queen? Ya, silakan dipikirkan dulu nanti. Ya, saya akan tunjukkan berikutnya. Nah, ini kalian juga bisa scan, Bu Reni kalau tidak keberatan, dan Bapak Ibu dan teman-teman, jika mau ingin tahu yang tadi Bu Reni sampaikan, saya persilakan untuk men-scan ini. Ini adalah katalog dari BPC Maret, di mana waktu pandemi awal, Bu Reni, bulan Maret 2020, itu kami mendapat masukan dari founder BPC, Bu Irma Sustika, juga bersamaan kementerian bilang begini, Bu Dirjen, Ibu Gati, Mas, apa yang bisa kita bantu untuk UKM ya? Terus bersamaan selang 2-3 hari itu Bu Irma menanyakan hal yang sama, Bu Reni. Nah, saya bilang gimana kalau kita buatkan katalog, karena sekarang kan susah jualan. Waktu itu kok capture-nya Maret April ya, Bu Reni. Jadi saya minta mereka dengan adminnya BPC ini mengumpulkan semua foto-foto produk dari member mereka yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Terus kita buat mock-up, kita kategorikan kategori katalog produk fashion craft, yang sebelah kanan sendiri ada 4 kotak lagi, kuliner matang, olahan tangan, fashion, dan kesehatan, kecantikan. Itu adalah mereka para womanpreneur yang membuat masing-masing produk tersebut, dan kebetulan dikurasi oleh komunitasnya, dalam hal ini Womanpreneur Community, dan kebetulan saya juga salah satu mentornya di sini. Nah, kami buatkan rumahnya sederhana ini, kita jadikan katalog BPC Maret, ya, dengan berbagai, kita coba, ya siapa yang jual kan, para womanpreneur itu juga pasti waktu itu juga ngeluh, disuruh ngumpulin foto gitu ya, mau jualin sopo sih ngapain jualin ini. Nah, terus kami sudah punya trik kedua, tips kedua. Kami membuka di sisi lain, membuka woro-woro kepada siapapun, entah dia perempuan atau laki-laki, untuk menjualkan karya dari perempuan daripada member Womanpreneur Community secara afiliasi, Bu Reni. Jadi kami membuka woro-woro sehingga
yang di luar itu yang juga mungkin dalam hal ini mereka mungkin kena PHK, sedang tidak ada kegiatan, itu akhirnya mendaftarkan diri. Nah, ini yang menarik. Hasilnya adalah selama 6 bulan, kalau kita boleh ngomong, itu bukan cuma viewernya ada 8.200 total view, artinya yang melihat saat itu ke katalog ini, tapi juga terjadi 1.100 invoice dan 5.000 item terjual. Nah, ini yang kemudian kementerian kaget. Dia bilang, "Duh, di dalam sini tadi kamu taruh apa?" Saya taruh semua, Bu. Foto saya taruh. Storytelling, tekstual saya taruh, price jelas ya. Di dalamnya kalau ada marketplace, saya taruh kan untuk mereka. Nah, saya ditanya waktu diinvestigasi oleh kementerian, saya bilang, saya tempelkan semua link yang mereka butuh. Sejauh mereka bisa juga aktif untuk mengakses. Nah, singkat kata ini lumayan responnya untuk mereka sampai dengan hari ini, dan pada bulan awal tahun itu sekitar bulan Maret April, katalog ini sudah mulai penuh. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman, ini saya cerita in case ya, secara real ini saya ceritakan. Penuh, kalau istilahnya tadi ruko, Bu Reni, untuk katalog itu kan kecil ya Bu Reni ya. Paling satu halaman link itu 15 halaman gitu ya, masing-masing. Sudah nggak cukup kalau itu ruko, Bu. Untuk toko. Kami akhirnya bertanggung jawab juga membangunkan marketplace perempuan pertama yang ada di Indonesia. Namanya Karya Perempuan Indonesia. Ya, ini rumahnya, mereka bisa dilihat juga lewat scan itu, QR code itu. Tanggal 17 Agustus lalu kami launching untuk memperkenalkan marketplace perempuan pertama yang ada di Indonesia. Semua bisa masuk untuk menitipkan, ini semacam showcase dari toko online Karya Perempuan Indonesia. Nah, tapi tidak cukup sampai situ saja, Bu Reni dan teman-teman sekalian. Nah, dari sekian banyak produk yang ada di Womenpreneur Community, itu sebenarnya produk yang sudah curated ya, sudah dikurasi. Makanya permintaan di luar toko istilahnya itu pada Pak, itu kapan sampai kini itu Pak, kok cuma di situ aja shownya itu Pak, gitu ya. Nah, kami lebih jadi kita akan susunkan ini tadi bulan ini sebenarnya harusnya lagi launching, tapi mungkin ini soft launching masih kan. Jadi ini adalah RIBV, ini Rumah Indonesia di Belanda letaknya, Bu Reni. Ini letaknya secara offline, dia terletak di Amsterdam. Loh, kenapa kami taruh di Amsterdam? Ini bahasa ya agak ini. Ya, nah ini kenapa kok ditaruh di Amsterdam? Karena selama ini pintu masuk ke negara Eropa lainnya itu di Amsterdam, ke Eropa lainnya. Dan yang kedua, di sini permintaan akan produk-produk ini kebanyakan Eropa yang mendominasi, baru Asia, Amerika, dan sebagainya. Jadi kami punya misi khusus untuk memperkenalkannya lewat pintu Eropa lewat Amsterdam tadi. Di belakang Amsterdam itu sudah berjejer KJRI dari berbagai negara di Eropa untuk nanti mengambil barangnya yang transit, membawanya di masing-masing KBRI. Jadi ini adalah global value chain yang coba saya gambarkan, di mana kita tetap bisa menyiasati satu bentuk kolaborasi yang saling mendukung di tengah pandemi. Jadi boleh dibilang kan gini ya Bu Reni, kondisinya ini kondisi ekstra ya Bu Reni ya. Betul. Tapi kita jangan malah jadi drop gitu ya kan Bu Reni. Betul. Justru harusnya makin ekstra. Makin fight-nya makin kenceng kan gitu ya Pak ya. Iya, ekstra kreatif, ekstra inovatif, komunikasinya juga ekstra. Itu kerasa kalau kita justru kayak kalau online ini justru kayak nggak ada break-nya ya Bu Reni ya. Mencoba kesana sini. Ini tadi saya juga sebenarnya sesi saya di sekolah ekspor jam 14 tadi saya sebutkan ke Bu. Iya, tadi Bapak bilang ada sekolah ekspor juga. Jam 19.45. Saya bilang tunggu, saya minta tandem saya masuk,
nanti saya harus selesaikan ini tanggung jawab, saya lompat. Nah itu tadi, kita akan tetap harus dalam komitmen pertama, terus tapi juga tetap fokus untuk optimal di sini dulu baru ke sana. Gitu ya. Nah, ingin kami gambarkan seperti itu ya Bu Reni untuk semangatnya biar adik-adik di sini juga. Mungkin saya sudah mencoba scan Pak tadi dan makanya saya bilang amazed saya melihat karya dari emoji ini. Ya, jadi kita nggak cuma membangun emojinya, tapi kita mendukung ekosistemnya itu berkembang dan bertumbuh, gitu ya. Co-creation ya Pak ya. Iya, jadi kita, wah Bu Reni nggak pakai emoji lagi, ya sudah. Sakarap Bu Reni gitu atau teman-teman sekalian terserah. Kalau ke RIBV Karya Perempuan ID bukan urusan saya, bukan itu. Jadi di sini kita justru memberikan bridging, walaupun peran kami akan semakin kami turunkan secara platform, dan itu di sini yang muda-muda akan lebih berperan Bu Reni. Nah di sini anak-anak yang di sana siapa yang di offline itu? Yang offline itu anak-anak magang dari berbagai kampus di Indonesia yang belajar di Belanda dengan spesifikasi khusus, mereka diterima magang di sana Bu. Jadi itu sudah ada yang antre. Boleh lah ya berarti Pak mahasiswa UIB pencoba gitu ya boleh, Pak. Boleh. Wah, ini rekan-rekan nih berita baik nih. Boleh nih kalau mau magang di Belanda nih. Iya, ada kontak asnya itu kalau mau diajukan juga silakan. Ya. Oke, saya lompat dulu Bu Reni. Nah, ini bentuk dari isi Karya Perempuan ID yang saya coba capture. Nah, di sini ada beberapa produk yang berbeda. Yang pojok kanan, pojok kiri atas itu haluan. Itu memang karena si Mbak Devra itu orangnya bilang saya selalu haluan Pak Adit. Jadi saya namanya haluan. Halu jalan-jalan, halu pandemi gitu ya Bu. Nah, dia buat itu jadi merek dan boom sampai Bang Sandiaga Uno itu datang khusus waktu di Bali ingin mencoba hoodie yang dia pakai itu. Akhirnya dibuatkan, diprintkan karena materinya adalah digital marketing, tapi selalu ada tema di bajunya itu, entah wisata Indonesia, entah apa, itu bergantung pada kita yang pakai mau pesan apa. Ya, itu menarik. Terus dia tanya, Pak Adit, saya itu ingin mendatangkan digitalisasi di sini gimana? Saya bilang gampang, Mbak. Mbak salaman sama saya pakai tangan apa? Kanan. Begini kan? Iya. Hoodie-mu itu lengan panjang kan? Iya. Saya nggak pernah ketemu dia Bu sebelumnya. Bajunya dia seamless, jadi ada kalau objek wisata ada 4 atau 5 ya, cukup di baju muka belakang berbeda lokasi. Saya bilang waktu dia salaman, di sininya kasih label name-nya di sini, jangan di sini. Siapa yang mau otak-otak lihat name-mu di belakang? Loh, terus untuk apa label name di depan, Pak? Bisa menentukan ya. QR code-mu itu taruh di depan. Bentuknya adalah video tentang cerita Labuan Bajo, Danau Toba, dan wisata lainnya yang ada di bajunya kamu itu. Sehingga Pak Sandiaga ketika salaman sama orang lain dia bilang, ini loh, scan. Nah, dia langsung nangkep Bu, dan dia langsung print hari ini sudah jadi. Tapi dia sudah nggak sabar, dia tanya, terus peningkatan dari sini apa Pak? Selain pakai emoji dengan digital itu, pakai virtualmu. Loh, gimana caranya? Ya, kamu harus cari file-file video yang dicocokkan dengan pattern bajumu, sehingga ketika mereka scan Labuan Bajo ataupun spot-spot lain yang tidak beraturan, virtual reality itu akan menangkap dan akan mengeluarkan respon berupa video. Jadi dia akan menggambarkan ketika dia scan Danau Toba ada perahu boat lewat gini, itu bisa dilihat di handphone. Jadi seolah-olah kita ini nonton film di bajunya gitu Bu. Wah, virtualnya keren itu Pak. Nah, storytelling-nya yang juga harus disusun. Ya, bukan cuma visualnya. Nah, ini contoh yang samping-sampingnya ini ada contoh-contoh dari karya perempuan Indonesia yang coba ditaruh di dalam BPC Mart tadi dan menjelma jadi karya perempuan ID Bu. Ada kesukaan saya itu Pak yang di tengah.
Apa yang mana? Oh, yang Sagon. Sagon Papua atau Kalau orang Jawa kan suka Pak itu Pak ya, biasanya. ya, dan di sini banyak Bu yang jadi ada kue Bagelen Bekatul dari Oh, Bekatul, Bagelen ya, Bagelen. dari Bekatul Bu. Nggih. Bekatul. Ya, Betul. terus ini di bawah tapi kami di pojok bawah itu ada juga masker dari NTT Bu. Jadi Oh, iya waktu cantik. ini kita remake ulang, kita Mhm. minta bentuknya supaya dipercantik, supaya lebih apa ya, estetikanya nangkep gitu loh Estetika, kalau betul. yang di sininya. Nah, juga beberapa contoh-contoh lain yang ada di sini. Saya akan skip. Nah, teman-teman di sini, Bu Reni dan teman-teman di sini, sekarang yang kita ngomong tadi adalah masih dalam koridor content is the king. Makanya ini saya coba tunjukkan ini, saya juga share di Sekolah Ekspor mahasiswa kami, Bu Reni. Mhm. Materi ini ketika mereka harus membuat konten yang singkat dari video. Nah, kalau teman-teman menyeken yang Kopi Gayo Aceh Tengah ini dalam 2 menit 50 detik, itu diterapkan semua cerita Kopi Gayo secara detail. Artinya kita tidak usah terlalu lama, juga tidak apa-apa untuk membuat satu video dokumentari singkat dari Kopi Gayo untuk promosi produk daerah ya. Di sebelah kiri, Bu Reni, itu adalah capture 1 bulan yang lalu. Itu saya dapat dari Gens, Belgia. Seorang KJRI dan rekan di sana mengirimkan bilang, kopi Indonesia sudah masuk di sini. Waduh, senang lihatnya, ada kerinci Iya. gunung itu di foto, dia masuk, dia foto sengaja dipamerin pas saya mau ngajar di Sekolah Ekspor. Jadi saya show ke anak-anak juga, ini semangat kalau yang mau niat ya, tapi usahanya masih harus keras. Oke. Nah, jadi dari semua itu sebenarnya tema kita yang awal ini adalah bagaimana kita juga membuat konten yang menarik. Konten di sini buat konten yang berkualitas, sesuai tren, harus mendefinisikan audiens kalian, dan kadang konten yang lama jangan langsung dibuang, tapi di-repurpose, di-remake lagi. Bisa jadi konten yang menarik juga. Dan yang keempat, kalian juga bisa mempromosikan, distribusikan konten itu kemana saja, serta tetapkan tujuannya mau kemana. Dan kalau kalian mau niru yang lain, silahkan, tapi jangan plek atau plek, langsung kalian tiru dan kalian bagikan, itu sama sekali tidak pada etikanya untuk melakukan hal itu. Tapi meniru, maksudnya mungkin konsepnya kayak begini, begitu, oke lah ya. Nah, yang terakhir adalah konsistensi. Konsistensi ketika kalian mencoba menyebarkan konten tadi, ya itu sebagai kunci. Ya. Nah, ini mungkin pas PON Bu Reni ya. Iya. PON kebetulan kalau Ibu lihat tadi mungkin di CV, salah satu saya berasal dari Papua, usia 1 SD, kelas 1 SD ya, itu saya belajar di sana, jadi bahasa Jawa saya hancur nggak karuan. Jadi saya baru masuk Jawa itu mau universitas. Dan yang menarik adalah tubruannya adalah saya tidak mengenal soto, Bu. Saya kenalnya Coto Makassar. Coto Makassar, iya betul. Ini Coto cerita kita Makassar. cek ya. Teman-teman ini mau reuni besok 3 hari lagi. SMP kami itu ulang tahun dan kebetulan adalah PON dan sudah di level sekarang mungkin mereka sudah lebih mempunyai prestasi dan kedudukan. Kita buat online rame-rame reuni, Bu. Jadi berbuat sesuatu untuk sekolah kita. Apa gitu ya kita pikir. Nah, ini Noken. Noken Papua ini teman-teman mungkin bisa scan di situ beritanya dan ini. Noken Papua ini sebenarnya seperti dengan platform digital kita. Kenapa? Karena sebenarnya ini adalah satu platform sebelum platform digital yang dipakai oleh orang-orang menceritakan. Kalau secara fungsi dia dipakai untuk membawa barang. Ukurannya kecil, middle, medium, dan besar. Yang besar itu bisa ngangkut barang, bayi, babi, apapun sayuran dia bawa dari satu tempat ke tempat lain. Itu definisinya dari Noken ini. Jadi sangat ini sekali Bu Reni, sangat lihat sekali karena ini dari bahan yang rumput-rumputan yang dikeringkan ya, sangat kuat. Nah ini boleh di scan QR code-nya dan untuk mendapatkan
cerita, nyalakan lagunya, dan kalian akan mendapatkan satu experience baru, di mana di ujungnya akan dihubungkan ke lokasi, bisa diklik nomor WA dan Instagramnya. Ya. Ini sebagai bentuk dari program sosial campaign kami sebenarnya Bu Reni di Sekolah Ekspor. Tapi ini kebetulan sekali pas sedang ya. Ini jadi saya ambilkan sebagai contoh. Nah, contoh kedua, kita tadi milih noken. Yang kedua, ini menarik Bu Reni dan teman-teman, karena buku tetap mempunyai fungsi yang sangat kuat. Jadi di sini Mas Brilian Yotenega, founder nulisbuku.com, suatu hari ke Jawa Tengah dan makan pecelnya Mbok Salinem. Itu dia abdi dalam yang akhirnya keluar dan jualan pecel di satu lokasi di Jogja. Nah, dia melihat, dia mendengarkan Mbok Salinem ini karena dia agak lama di sana, 1 bulanan mungkin. Dia makannya sering di situ karena cocok bumbunya Ibu Ren ya. Akhirnya Mbok Salinem ini sambil cerita, dia itu gini. Kepikir sama Mas Ega, dibuatin buku, Bu. Karena dia pikir, saya posting juga paling dilihat sekali-sekali doang sama teman-teman di sosmed ya. Nah, dia buatin bukunya. Bukunya ini viral. Boleh dibilang boom, karena ini capture saya ini, buku ini ditaruh online, Bu, dengan harga yang variatif. Kalau Ibu dan teman-teman melihat, ini adalah dari Google, saya coba browsing, ada berbagai macam link yang mereka pakai untuk naruh buku itu. Nah, iya. Nah, bisa di-scan di ujung kiri dan nanti masuk kalau nggak salah ke Instagramnya Mas Ega yang terkait dengan materi Raja Salinem. Yang menarik adalah begini Bu Reni, bukunya boom, terus dia nggak mau berhenti di situ, dia bawakan pecelnya kembali ke orang yang setiap yang membeli buku ini. Kebayang Bu? Jadi yang lucu, ada yang membuat pecel rawon dia buat, ditumplekin sama pecelnya ini bumbunya loh. Itu gaya-gaya Jawa Timur, Pak? Iya. Iya, setahu saya itu gaya-gaya Jawa Timur itu. Iya. Nah lucunya banyak yang nampur dengan materi lain di daerah-daerah selain rawon tadi, Bu. Kebayang nggak, Bu? Iya. Jadi kalau ini makanan apa yang kita makan, dia campur dengan bumbu pecel, dia motret terus dibagikan experience-nya di sosmed Mas Ega ini tadi. Jadi ini jadi satu ini silaturahmi kultur budaya ya. Tabrakan mungkin yang mungkin kita pikir aneh makan pecel sama rawon, tapi ada biannya lagi ketika dia ketemu dengan yang lain, tapi tetap dinikmati sebagai satu storytelling, bagian dari copywriting yang detail, gitu ya, untuk menjelaskan apa ini sih, gitu ya, seperti itu. Ya. Oke, saya lanjut. Ini juga contoh, mereka ini membuat olahan ratan dan mereka buat satu sosial campaign di sini. Ibu bisa dan teman-teman bisa juga lihat. Ujungnya adalah mereka lari ke sosmed dan WhatsApp dan lokasinya. Ini mereka masih dalam tahap 1 bulan ini mereka menyusun ingin menjadi seorang eksportir. Jadi ini sekali lagi capture yang kebetulan sedang berjalan. Nah, yang lebih penting lagi adalah begini, teman-teman sekalian. Di sini ada komponen dari konten strategi yang harus kita perhitungkan. Kalau melihat tadi, content is the king. Ya, kontennya is the king. Nah, pertama adalah hook atau story atau offer daripada ceritanya atau makna yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, apa mau dibentuk sebagai headline, sub-headline, atau memberikan benefit gitu gambarannya. Yang ketiga, dipastikan dia penting dan menarik. Dan yang keempat, value-nya akan kelihatan dengan jelas di situ. Nah, yang kelima, kita tetap harus berjaga-jaga akan harapan dan ancaman yang ada. Maksudnya harapan dan ancaman mungkin dari kalimat kita yang tersirat dalam konten itu, orang lain mungkin disinggung atau menyinggung pihak lain. Aku bilang tadi, Bapak baru pergi ya, aku bilang. Karena aku dengar ada nugas motor. Bentar, Pak. Maaf, Pak ya. Kadang-kadang nih, aduh. Sebentar. Ya. Oke.
Ya. Monggo. Ya, yang keenam adalah testimoni seperti tadi yang disampaikan Mbok Salinum. Yang ketujuh, pricing-nya jelas. Kalau kita ngomong pricing dari konten kita, produk kita. Dan yang kedelapan adalah direct atau indirect atau covert model daripada strateginya. Langsung, nggak langsung, atau agak menyamping gitu ya. Nah, jadi saya lanjutkan lagi. Di sini yang ingin saya bagikan di sini adalah sedikit lagi bagaimana entertainment matters during pandemic ini kelihatan bahwa video YouTube itu menjadi satu konten yang atau media yang paling menghibur di sini tertinggi ya. Kemudian baru yang lain-lainnya ada di bawahnya itu TikTok, Twitter yang tadinya di atas jadi di bawah, Facebook kalau tadi di sana ini sekarang ada di posisi di situ, dan di sebelah kanannya konten yang paling disukai topiknya adalah hiburan. Jadi kalau kalian membuat satu konten, entah di tools apa aja, tentu kita kemas dalam porsi menghibur, ya teman-teman sekalian. Oke, saya akan skip juga. Nah, jadi sebenarnya tren marketing, digital marketing sekarang itu apa sih? Sekarang tren marketing boleh ngomong video pemasaran mendominasi, fitur searching gambar suara makin tinggi sekarang, dan shoppable post di sosmed itu semakin marak ya. Di Amerika juga lagi tumbuh ini shoppable post, langsung di post gitu aja sambil ngomong saya jualan ini gitu ya. Konten makin kreatif dari setiap orang di negara kita dimanapun itu juga bisa menjadi konten kreator yang menarik ya. Dan kita sendiri juga bisa berlaku sebagai influencer. Cuma tinggal bagaimana kita menata konten kita ini menjadi tadi kalau dikategorikan menarik dan menjual tadi. Nah, kalau dibilang tipsnya, ini tips bersifat sebenarnya sangat terbuka untuk masukan dari kalian. Ya, yang pertama adalah kita melakukan riset tren produknya apa, market butuh apa sih, ya. Nah, itu kita perlu riset dulu, jangan dari kita buat harapannya market akan menerima gitu ya. Itu kebanyakan kalau tidak berdasar satu riset yang jelas, tentu agak susah ya Bu Reni ya. Kita maunya sendirilah. Saya jual sepatu, Bu Reni kudu beli gitu ya. Bu Reni ngapain juga beli sepatumu Pak gitu. Iya. Ya sekarang mendingan beli hand sanitizer atau apa gitu ya. Nah, yang kedua, buat konten brandnya yang kreatif dan unik, ya. Konten kalian ya, konten brand ya. Dan ketiga, siapkan strategi marketing yang tepat, ya. Dan yang keempat, optimalkan digital marketing dengan segmen yang jelas. Maksudnya mau ditujukan kemana? Jangan karena saya lihat Bu Reni pakai marketplace X, saya ikut-ikutan. Iya. Ibu pakai sosmed Y, saya ikut juga ke sana gitu. Ya, akhirnya kejelungup baru nyalain orang lain gitu ya. Istilahnya apa? Kita nggak paham. Nah, itu tadi yang saya bilang di atas. Nah, yang ke poin berikutnya adalah memaksimalkan media digital tadi. Kita kalau ngomong media digital ya, teman-teman, di sini kalian semua milenial ya. Mau selain sosmed itu ada web, marketplace dan sebagainya, silakan. Silakan memilih. Karena tadi jawabannya ada di sini. Ketika content is the king, who is the queen? The queen itu adalah tools yang membawa konten ini kemana tujuannya. Itu adalah tools-nya. Ya. Jadi kalian kalau memilih tools yang salah, ya sudah, wassalam gitu ya. Kalian akan masuk dan mengulangi lagi prosesnya, memulai dari awal lagi. Nah, yang poin berikutnya yang ingin saya sampaikan, setelah kita memilih medianya, tools-nya, kita melakukannya dengan konsisten, adaptif, dan inovatif. Konsisten, adaptif, dan inovatif. Kalau ada, wah, kayaknya kurang pas. Oke, kita create lagi bagaimana supaya lebih pas ke sana. Ya. Nah, terakhir yang ingin saya tanamkan di sini ke kalian, pikirlah dengan pola pikir mindset yang kolaboratif dengan boleh dibilang begini Bu Reni, sekarang ini boleh dibilang ajangnya kita berangkulan dengan
musuh kita atau Ya, kompetitor betul. kadang. Betul sekali. Ya, waktu dulu, waduh, head to head gitu loh. Ini sesama platform ya. Ini Iya. sesama platform tuh gaya Bu, kayak orang tinju gitu, waduh. Nah, sekarang, kowe bisa apa? Ikut. Aku bisa. Iya. Ayo, kita guneman bareng, ayo ngobrol bareng ya. Ayo sini. Jadi sekarang di proyek-proyek kami seperti dengan yang terdampak sekarang otomotif, properti yang kami tangani saat ini, itu Mama Ducati gitu. Ducati motor Italia itu, saya bilang sama dulu kompetitor saya, kamu iso apa nih? Wah, aku bisa ini, WhatsApp ininya, broadcast sama kontennya aku pantau. Oke, platformnya pakai aku ya. Nanti kita ini hitung. Oke. Ya, jadi kemudian dulu kesenggol aja bacok gitu pikirnya untuk ininya ngobrolnya gitu. Nah, dan yang penting adalah tujuannya mencari deal tadi untuk bersama-sama. Ya, ini sedikit gambaran tentang apa itu yang menjadi bagian dari digital marketing sekarang, 10 hal ini yang terus berkembang, ya, terus berkembang. Baru aja kan kalau kalian lihat mungkin drones banyak yang lagi posting di YouTube, drones naik di drones yang mau di launching gitu ya, ya itu bagian dari itu. Nah, saya akan masuk langsung dari sini, Bu Reni. Saya akan cerita sedikit. Kalau tadi kita tentang kondisi potret yang ada dan global, kita akan masuk ke bagaimana mengkombinasikan semuanya di dalam platform kami yang bernama Emoji. Di sini, membuat nama ini sangat mudah, Bu Reni dan teman-teman. Kami mikirnya memang lama, ya Bu Reni. Mungkin kami berdua waktu itu guyon sampai akhirnya rambut kita sampai nggak tumbuh gitu ya, berdua gundul Bu, berduanya gundul. Nah, waktu itu kita mikir gini, sebelumnya nama kita selalu panjang, 2 kata, 3 kata gitu atau 2, wah ini nggak catchy blas ya. Terus kita mikir, wis pakai ini pas apa Bu, kalau dulu karena nggak ada ini telepon gitu ya. Telepon ya. Ya, terus anaknya itu dia panggil, your name is Mutspa, your name is Mutspa. Saya bilang kenapa? Anakmu tuh Masmud belum mau kasih makan lah. Ini apa anakmu itu kok Masmud. Enggak, dia nyepelin anakku nyepelin aku. Namamu itu Muts. Anaknya itu masih 3-4 tahun gitu loh Bu waktu itu. Langsung, oh itu menarik ini. Kita pakai nama Mutsmu, depan belakangnya kita kasih I. Ya, akhirnya ini menjadi Emoji. Sebenarnya ini diambil dari nama Pak Muji. Pak Muji Rusman, partner saya yang di Amerika, Bu. Nah, kalau di luar negeri kan nggak bisa nyebut U, Bu. Harus O ya. Jadi kita buat akhirnya kita patenkan dengan logo yang warna digital yang kami waktu itu pikirkan waktu tahun itu mengarah ke warna WAMS seperti ini, Bu. Jadi warnanya agak genit memang, kami juga agak bingung kalau pakai baju seragam dengan warna ini, maksudnya Bu, laki-laki semua tapi tampilannya pink gitu ya. Ya. Nah ini contoh sedikit cerita tentang menetapkan satu brand, itu nggak usah susah. Dan akhirnya kami membuat sebagai brosur digital interaktif dengan peruntukan untuk katalog, undangan event, company profile, greetings, dan lainnya. Ya, dengan 4 hal ini menjadi satu kelebihan kami, di mana di dalam deck ini kita ingin masyarakat Indonesia itu bisa memanfaatkan secara jangkauannya lebih luas, bisa disebar-sebarin kemana aja sejauh internet ada. Yang kedua, interaktivitasnya di sini user engagement, maksudnya begini Bu Reni dan teman-teman, kalau kita sudah punya sosmed, punya Pak, punya WA, punya Pak, punya website, punya Pak, punya link marketplace, punya Pak, punya lokasi Google Map-mu, punya form order saya juga punya Pak. Yang kau punya dan ingin tancapkan di sini, tempelkan di dalam emoji ini sehingga akan membuat customer-nya kalau ngeklik itu mendapatkan experience yang lengkap dalam halaman yang tidak banyak, tapi dia mendapatkan visualisasi dan interaktivitas yang optimal untuk mereka klik gitu Bu, maksud saya. Ya, jadi interaktif itu maksudnya memudahkan user engagement. Kadang kan cuma kalau kita lihat, kadang kalau kayak gini kan kita cuma lihat tulisannya nomor HP-nya ini 0813 ya, kita nulis lagi 0813 atau kita ke sini baru telepon Bu. Kalau ini langsung kita klik di sini.
dia langsung terhubung semua, WA, sosmed semua terhubung di sini di phone kita dan kita langsung bisa eksekusi. Nah, semudah itu yang ingin kami berikan ke para user kami tadi, Bu. Siapapun dia. Nah, biayanya lebih ekonomis dibandingkan cetak, ya. Dan kemudian ROI-nya di sini yang kita kepingin juga. Betul. Ya, return on investment-nya ini daily view-nya kita bisa ngukur serajin kita juga menyebarkan. Ya. Jadi kalau kalian nangkep dari 4 poin ini sebenarnya kalau teman-teman mungkin mengetahuinya sebagai integrated marketing tools ya. Di dalamnya bisa kita plug in semua link yang kita punya. Kita kemas dengan konten storytelling dan copywriting yang manis dan kita sebarkan melalui semua platform yang kita punya, chat platform, sosmed dan sebagainya. Sehingga kita harapkan akan mendatangkan feedback yang positif. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kelemahan berus cetak mungkin seperti ini, Bu, sebelah kiri ya, teman-teman. Yang revisi susah, ROI susah diukur, tidak bisa disebar ulang. Nah, di sisi lain, tantangan berjualan lewat WhatsApp juga ada. Ya, di sini. Nah, kegunaan emoji itu apa? Silahkan teman-teman, bagi yang kepingin mendapat ide, tadi Bu Reni bilang, ini adalah bentuk korporat klien kami. Ya, global brand. Ya, dia waktu itu menantang kami, Bu Reni, begini. Waktu ketemu itu kami benar-benar seperti ya kalau ketemu, kalau bahasa guyonnya kami dengan partner kayak ini apa, langit dan sumur, Bu, bahasanya. Bukan langit dan bumi lagi, sumur. Kenapa, Bu? Karena mereka mengatakan ini buat apa sih? Bisa nggak meningkatkan penjualan kami begitu ya, Bu? Lihatnya itu kelihatan banget kalau kita ini remeh gitu. Terus dia bilang gini, saya mau kalau namanya depannya itu bukan emoji. Jadi namanya dia mau minta white flag itu mercedes-benz.emoji.com. Mercedes-Benz, pokoknya ada Mercedes-nya. Akhirnya kurang dari setahun kami datang dan memberikan yang dia minta itu dengan nama mercedes-benz.emoji.com dan dia kaget. Akhirnya dia menjadi salah satu klien kami, Bu. Nah, ini contoh yang untuk global brand ya, Bu. Yeah. Dan ini saya lanjutkan. Ini kalau kalian mungkin pernah mendengar ceritanya juga ada mungkin ya. Ini tomat di satu daerah, Bu, Jawa Barat, yang berguguran sampai busuk-busuk. Mbak Rini ini asal sana selalu sedih. Dia lihat di situ kok tomatnya itu kayak apa berceceran gitu aja nggak bisa diapa-apain gitu ya. Di kebun tomatnya kawasannya dia yang sangat besar. Akhirnya dia coba dikeringkan, Bu. Ya 1-2 kali gagal, akhirnya dia menemukan resepnya lah ya. Yang tepat itu sekarang sudah ekspor, Bu. Jadi artinya tomatnya tadi sudah nggak berguguran lagi, nggak usah dibuang-buang gitu. Dia sudah bisa buat satu skema untuk diperkenalkan dan menjadi daya saing dengan tomat yang di Thailand kalau nggak salah. Kalau nggak salah Thailand juga melakukan hal ini. Tapi lebih manis lagi, lebih manis sedikit. Ini rasanya lebih less sugar, jadi sehat gitu ya. Nah, ini contoh, dan ini contoh untuk UKM dari Bali, generasi ketiga, Bu. Mereka tinggal pasang-pasangkan begini, foto-fotonya di template, dan mereka sambungkan dengan call to action yang ada di sini. Jadi akan diklik oleh customer, dia bisa dengan mudah lari ke WhatsApp, Google Map, Medsos, mereka bisa akses. Nah, ini generasi 3 ini memang turun-temurun dari kakeknya menyewakan baju seragam untuk upacara. Ya, jadi kalau kebanyakan orang dari luar kota, orang Bali atau apa ke situ kan nggak bawa seragam atau apa, mereka bisa sewa maksudnya. Ya. Nah, ini mereka pakai cara yang ini cuma dengan membuat yang pakai yang versi free kami yang kita buka dedicated bisa dipakai semua orang. Itu semua orang bisa pakai dan mereka Mbak Selinya ini, Bu Selinya sekarang ya, itu merasa mendapat feedback yang bagus untuk Seli Kebaya Balinya. Nah, ini contoh dipakai untuk mengangkat satu desa wisata atau pasar
Dan ini lagi beramai-ramai dipakai untuk BUMDes di daerah-daerah. Yang terakhir ini saya sharing di Dairi, Kabupaten Dairi, Bu, Sumatera Utara, membantu UKM di Sidikalang. Ibu lihat, kalau lihat mungkin di sini teman-teman kotanya lebih enak ya. Di Sidikalang itu saya lihat petanya, kiri kanan saya nggak nemu rumah yang terlalu banyak ya. Begitu saya klik itu saya agak kaget. Daerahnya menuju satu gunung gitu ya. Tapi mereka dengan UKM-nya itu dengan sabar melihat begini. Caranya itu gitu. Caranya gitu, Pak. Ini begini, Pak. Caranya. Dan usianya sudah tidak muda lagi, teman-teman. Saya boleh cerita ini karena saya merasa, aduh, kalau aja Dairi itu cuma 1 kilo dari sini, saya lompat langsung ke sana, Ibu ya. Kita bisa bantu dengan teman-teman di Batam, mungkin bisa kita bantu, mereka selesai langsung. Saya bayangkan itu. Nah, ini kebetulan mengangkat pasar Dongko, teman-teman. Ini kami kolaborasi, saya diajak Mas Raffi Ahmad, beserta salah satu bank plat merah, untuk mengangkat pasar Dongko di Sentul, yang mengangkat konsep desa wisata. Nah, ini mereka datang bisa silaturahmi, kenalan, nyoba makanan yang khas di sana apa, botok atau apa yang khas dari tanaman-tanaman hasil mereka sendiri. Nah, itu kita nikmati sambil ngobrol, itu bisa di sana. Nah, ini salah satu bentuk untuk desa. Nah, ini ada cerita sedikit, ini dipakai oleh 4 anak yang kena rasionalisasi, Bu Reni. Mereka akhirnya diberi halaman dan buat kopi. Di sini mereka membuat temanya pakai materi mereka, foto-fotonya. Yang menarik adalah 4 hari mereka mendapatkan viewer 1.400, tapi bukan viewer itu yang penting, tapi ada 10% dari mereka yang menjadi pelanggan hingga kini. Jadi kerasa mereka bahkan tidak mengaktifkan call to action-nya di sini, Bu Reni, di belakang. Cuma menuliskan dengan teks saja, tetapi di sini yang datang ternyata banyak yang ingin tahu dan mencoba kopi dari Kopi Jangyard ini. Oke. Nah, ini untuk korporat, mungkin kalian yang di korporat, sekarang kondisi pandemi gini, kita memang harus maintain customer ya, jadi kita buat pesan-pesan yang singkat untuk mereka tetap engage dengan kita, customer tetap dekat dengan kita, dengan cara apa? Kita bagikan tips-tips yang singkat dan menarik buat mereka. Ya. Menariknya yang ini, Bu Reni dan teman-teman. Kami awalnya itu mikir bahwa membuat emoji undangan event itu untuk seminar, workshop, expo, Bu Reni. Lah kok yang malah meningkat itu justru di satu sisi pasar yang baru, menikah dan tunangan, Bu. Nah, ini satu pasar yang tidak kami prediksikan. Jadi di sini akhirnya banyak yang memakai untuk undangan digitalnya dikawinkan dengan ujungnya itu QR code-nya ditaruh di undangan fisiknya. Biasanya mereka bahasanya gini, Bu Reni, teman-teman. Biar aja Mas, kalau yang fisik ini biar yang kolonial, bapak apa ibu saya. Yang anak-anaknya ini nyekan yang ini aja, gitu. Kurang ajar. Ngomongnya jelas sekali, vulgar. Dia bilang nggak apa-apa Pak. Nah itu nanti kita taruh di pojok kita tempel aja, tenang aja, gitu. Ya sudah scan. Nah itu jadinya kayak gini. Nah, ini lagi contoh yang dari Aceh ya. Sekolah ini ya. Ya jadi ini dia, saya juga baru tahu tasnya itu dibeli bisa digurati kayak tadi, token tadi Bu. Jadi tas ini sebagai media untuk mengekspresikan adat-adat mereka, berangkat dari kegiatan di Masjid Baitur Rahman ya, itu kalau nggak salah. Mereka dulu membuat satu kegiatan ini akhirnya menjadi kegiatan rutin. Nah ini kegiatan dengan Mas Menteri dan teman-teman yang lain waktu bersama Amati Indonesia, salah satu vendor dari Kementerian Dikbud, membuat pergerakan-pergerakan ini. Nah, bagi yang punya marketplace bisa meniru HelloDoc ini. HelloDoc, ya, HelloDoc ini kebetulan masih bersaudara dengan kita dulu, kini Bu sebenarnya. Jadi boleh dibilang HelloDoc ini smart, dia membuat cuma dengan 200 pegawai di 200 rumah sakit
masang 200 banner, Bu. Bannernya ini dikasih QR code, kalimatnya minim sekali. Mereka kan jadi yang lewat bingung. Kalau lihat, Ibu lihat pasti bingung. Biasanya banner isinya banyak tulisannya dan rame kan. Ini cuma sedikit langsung disuruh nyeken. Baru setelah di-scan begini, si stafnya tadi akan menjelaskan, Pak, sudah tahu nggak, dapat obat nggak usah antre, dikirim dalam 1 jam, diedukasi di handphonenya si customer pasien lah ya. Benar, yang lewat di situ. Pasien dipastikan juga, tuh Bapak belum install ya itu aplikasi Halodoc, pinter. Soft sellingnya depan, terakhirnya Pak, ayo Pak, ini diklik. Itu ada aplikasinya di Google Play Store dan di App Store. Diklik aja, akhirnya mereka menginstal semua dan bisa engage. Ini jadi awal-awal promosinya Halodoc waktu boom, salah satunya ini. Dan ini contoh IKM, industri kecil menengah yang dibantu oleh kementerian. Kementerian mengorder khusus ke kami untuk dibuatkan seperti ini. Jadi mereka bisa klik order, milih menunya, dan beli di situ. Dan bisa langsung kontak ke sosmed, WA, maupun lokasinya juga. Ini adalah custom order untuk kami dari kementerian. Nah, ini kementerian yang mengorder kami, salah satunya ini memakai acaranya ini 2021 dengan kolaborator yang di bawah itu beramai-ramai. Jadi kita nggak pernah kerja sendiri, kita kerjanya rame-rame untuk mendukung pergerakan ini. Ya. Jadi singkatnya dari contoh-contoh di atas, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menunjukkan bahwa call to action di sini bisa dipakai di semua platform, ya, termasuk di platform kami. Kalian bisa tinggal taruh aja, dan untuk membagikannya sangat mudah, bisa lewat WhatsApp seperti ini, bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram di bio-nya di atas, Bu. Kalau di dalam feed-nya kan memang semua link belum bisa. Nah, dan yang terakhir adalah di sini viewer-nya itu benar-benar kalian bisa pantau sendiri. Apakah di sini sesuai dengan kegiatan kita waktu menyebarkan itu benar-benar kita sebarkan dan kita bisa mendapatkan respon positif dari mereka. Nah, sebenarnya apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk sebuah konten? Ya, kalau kontennya ada, king-nya ada, queen-nya juga sudah jelas, tinggal kita siapin fotonya, redaksional teksnya. Kalau ngomong 4P ya Bu ya, kalau ya, kalau 7P kan jasa ya Bu ya. Jasa aja. Nah, jadi kita ngomong, saya bilang nggak usah kebanyakan, 4 aja. Produknya ono, price-nya jelas, place-nya jelas, promotion link-nya silahkan, link call to action yang pasti, toto di situ, dan buatlah jadi satu rangkaian integrated marketing konten yang menarik untuk disebarkan tadi. Nah, saat ini kami, ya puji Tuhan, kami ada sekitar 1000-an lebih brand. Klien ya? Ya, kita boleh bilang kami tidak pernah merubah angka 1000 ini karena kami nggak kepingin kelihatan terlalu pongah, Bu. Kalau bahasa saya lebih suka memakai kata 1000. Ya, kalau di sekolah ekspor itu ada guyonannya ewon kopi supaya ewonan yang menjadi customer. Nah, ini kita kepingin memakai skema yang rendah aja, 1000 brand. Nah, selain itu kami juga membentuk satu ekosistem bersama yang terus bertumbuh di setiap daerah dan dengan bersama stakeholder dan teman-teman yang lain. Ya, kami berharap di sini juga di bawah kami sudah cantumkan logonya UIB. Wah, terima kasih Pak sudah mencantumkan sebagai salah satu partner ini. Iya, di sebelahnya sudah ada temannya soalnya. Nanti betul, karena titipan dari Prodi, siapa tahu nanti ada mahasiswa yang tertarik, karena kan kami mulai menerapkan prinsip Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, jadi kita pun mulai mencoba untuk bukan memberi kebebasan sebebasnya, tidak, tetapi mencoba mengarahkan kalau memang nanti kamu maunya dengan entrepreneurship, nah mungkin bisa, atau ingin buka usaha, nah seperti itu. Makanya saya bilang, wah sangat berterima kasih nih Pak
Apalagi dengan cerita Bapak yang tadi siang ya, sekolah ekspor. Wah, Ya, menarik itu, Pak. ya. Jadi ini sangat memungkinkan sekali semuanya di sini. Malah saya lupa masukkan logonya sekolah ekspor ke sini. Saya ini tangannya cuma 2 tapi kepikirannya Yeah. banyak. Kalau dilihat sama Pak Kepala Sekolah, loh mana logoku gitu. Iya. Mati Indonesia malah juga belum masuk kalau nggak salah. Iya, nanti Iya. tambahkan. Jadi ini memang satu bentuk gambaran saja, satu dinamika dalam ekosistem yang ingin kita kembangkan bersama. Nah, jadi poinnya sebenarnya mari kita berkolaborasi bersama. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan lewat sini. Saya izin stop share dan menunjukkan contoh karya mahasiswa yang ada, Ibu ya. Boleh Pak, silakan. Biar teman-teman tertarik, Pak. Ya, sebentar. Ini ketipan ini. Nah, ini dia terhubung ke nomor ke alamat Instagramnya juga. Jadi ini yang kita tunjukkan tadi untuk mereka bisa mengangkat semua potensi daerah mereka, local wisdom mereka, sekaligus mereka bisa memberi kelengkapan. Nah, itu call to action-nya tadi, Bu. Nah, ini dia taruh di sini, kita jadikan sebagai social campaign kita bersama di Sekolah Ekspor, mengangkat tema produk-produk daerah yang perlu diangkat sebagai potensi ekspor, Bu. Ya, jadi ini contohnya, dan ini saya tunjukkan yang kedua. Contohnya. Ya, itu sedikit gambaran yang ada di kami, Bu. Saya izin stop share dulu. Ya. Mungkin itu gambaran sedikit. Nanti jika dibutuhkan oleh teman-teman, mungkin tips singkat saya untuk kalian yang ingin tahu cara membuat emoji ataupun mungkin sekarang ada dari kalian yang ada dapat tugas gitu ya. Saya boleh kasih tambahan 2 menit itu, Bu. Boleh. Saya janji sama Bu Dewi sama Bu Ria. Iya, Pak, saya paham, Pak. Saya takut anak-anak bosen, tapi saya kepingin sekalian aja biar nanti nanyanya belakangan. Boleh. Saya izin sebentar. Ya, jadi, karena yang paling penting itu mereka punya tugas juga ini. Iya, jadi sebentar saya kurangi yang Nah, ini kita tinggal ketik di sini. Emoji. Ya, sebentar saya sambil geser ini. Nah, di sini ada emoji, kalian bisa juga melihat panduan emojinya versi 2 yang ini. Ya. Nah, kalian klik begini, teman-teman. Ya. Seperti ini tampilannya. Kalian klik dari pojok kanan atas. Dan kalian jangan sign in, kalian turun, teman-teman. Di sini sign up di bawah Facebook. Diklik. Ya. Lalu isikan email kalian di sini, password, konfirmasi password, username mungkin Aditya gitu ya, terus dicentang, kita klik sign up. Nah, setelah kita sign up, mendaftarkan diri karena kita belum pernah mendaftarkan diri, nanti setelah kita klik, dia akan keluarnya sign in. Nah, kita bisa tinggal isikan alamat email kita seperti ini. Dan kita isikan password kita. Dan kita centang di sini, kita sign in. Nama kita di pojok kanan sudah ada, ya teman-teman. Kita kalau yang punya
brand, mungkin dari teman-teman ini saya dengar ya Bu ya, ada yang sudah kerja ya ceritanya. Iya, kebanyakan sudah kerja kalau yang malam, Pak. Benar. Jadi Mama, saya kerja di BNI 46 gitu ya mungkin ya. BNI 46. Kalian bisa klik di sini, akun setting, diklik. Ada kolom brand di situ kosong. Saya nggak berani klik ini karena ini ada akun email saya gitu ya. Jadi akun di situ ada kolom kosong, isikan kolom brand itu BNI 46 nyambung semua. Jangan pakai spasi. Tanpa spasi. Kalau butuh dua kata berarti huruf besar, huruf kecil saja. Nah, save dan tinggalkan, lalu kita turun ke bawah, nanti asumsinya ketika link itu jadi, setelah kita membuat emojinya, bunyi linknya bukan emoji.com, tetapi bni46.emoji.com. Jadi itu nama brand kita yang kita selalu tahu, brand itu selalu mau selfish untuk tampil, itu kita bisa tampilkan di situ. Gitu ya. Oke, kita turun ke bawah cepat saja, ke bawah sini, klik untuk membuat emoji yang di bawah sini, seperti ini. Saya coba geser-geser dulu. Nah, ini ada ready to use template di sini. Nah, kalian teman-teman bisa langsung masuk ke sini, silakan pilih yang mana, brosur atau apa. Tapi sebelum masuk, sebelum klik, saya akan tunjukkan satu kolom di bawah, ini adalah emoji-emoji karya kalian yang sudah disimpan, itu akan tertata dengan sangat rapi di sini. Even kalian memakai emoji yang versi free, yang cuma maksimal 4 halaman, kalian tidak akan dibatasi atau di-delete, atau bagaimanapun, kalian akan tetap bisa memakai sampai kapanpun. Itu jadi kayak komitmen kami, Bu Reni. Jadi kami punya versi free yang kalau mungkin UKM atau korporat yang mungkin belum punya budget untuk promo, mereka tetap bisa pakai, Bu, maksud saya. Ya, jadi kalau yang di platform lain kan ada gambar crown, kita sudah senang kita klik, nggak tahunya harus bayar gitu kan. Nah, kalau kita cuma beda di halamannya saja. Yang versi free 4 halaman, yang berbayar 8 dan 10 halaman, Bu. Ya, jadi ini kalau ngomong bisnis model ya, Bu ya. Iya. Nah, bisnis model daripada kami memang begitu. Ya kan orang bilang, nah, kamu nggak rugi buat yang filsafat buka terus. Saya bilang, nggak apa-apa. Memang peruntukan kami dari awal, niatnya adalah ingin membuat platform yang terbuka dan bisa dipakai siapa saja bergantung. Bergantung pada dia punya kondisi. Dia masih bisa yang free ya silakan. Dia punya rezeki naik ke premium. Dia rezeki lagi dia naik yang profesional 10 halaman. Biasanya 10 halaman itu yang korporat seperti tadi Honda, Ducati dan sebagainya. Itu mereka pakai yang itu dan mereka biasanya korporat yang sudah nggak cover lagi desain untuk promo mereka, Bu. Jadi mereka gini. Mas Adit ini Res. Pasrah gitu ya Pak. Res iki garapen ini materi minta aja pokoknya jadi 3 hari. Nah itu kita cas, Bu, memang corporate price ya. Nah di situ memang hidup kita salah satunya. Nah kedua yang premium itu mereka tetap bisa ngulik perorangan atau korporat, tapi mereka nguliknya sendiri, Bu. Jadi kayak adik-adik ini tadi teman-teman nanti membuat itu dia membuat sendiri emojinya. Dia buat sendiri 8 halaman dan itu dalam waktu yang nanti saya tunjukkan di setelah ini itu 30 hari unlimited link, Bu. Jadi mereka bisa mampu buat 30 satu hari satu, monggo. Mau buat cuma 3, monggo juga. Tapi kan hitungannya rugi, Bu ya. Kalau kita ngomong 30 hari bisa buat 30, kenapa enggak gitu ya. Nah, itu model-model yang kami tawarkan cuma 3 itu, Bu, bisnis modelnya. Oke, kita akan masuk di sini, teman-teman, kita klik salah satu ini. Nah, kalau kita mau buat ya tinggal kita pilih ini, teman-teman. Mau pilih template-nya apa gitu ya. Template-nya ini nanas ya, kita apa? Kayak food ya kita tinggal lihat. Kita lihat previewnya. Gini. Ya. Kita lihat previewnya. Kita lihat cocok enggak dengan produk kita. Ya. Kita lihat kalau cocok ya kita pakai, kita klik. Gini.
Ini memakai ready to use template, artinya template yang sudah siap saji di sebelah kanan, sebelah kirinya adalah dashboard-nya untuk kita menjadi apa Bu istilahnya, desainer kawakan gitu ya, untuk mendesain katalog kita. Nah ini yang sebelah kanan sudah ada template pertama, template kedua, template ketiga, template keempat yang tadi kita pilih dari ready to use template. Nah, kita langsung menaikkan foto-foto kita dari sebelah kiri. Fitur ini ada template, control untuk aksesoris, my collection, ada musik juga Bu. Jadi kita kepingin di dalam kita membagikan konten itu orang tidak sepi gitu, tapi bisa dihibur oleh musik ketika tadi seperti yang saya setelkan dua tadi contoh, kan musiknya beragam kan, menghentak sesuai dengan ke usernya, karakter usernya biasanya. Nah, atau kita bisa menaikkan musik daerah-daerah kita sendiri dari kolom musik yang My Music. Kita cutting sendiri. Ini lagu Babel yang saya cutting waktu saya presentasi di depan Bupati Babel, Bu. 4 bulan yang lalu. Jadi waktu itu dia tiba-tiba minta kita tunjukkan katalog emoji itu apa. Kami kerjasama dengan Asosiasi Travel Indonesia, Bu. Jadi untuk mengcapture Babel ini diangkatnya gimana sih? Salah satu opsinya kami tawarkan pakai emoji. Lagunya Babel banget, Bu. Lagu daerah Babel gitu maksudnya. Bangka Belitung. Nah, itu kita bisa create 60 detik gitu ya. Jadi mereka menikmati benar, waduh, kalau bayangkan kalau itu di luar negeri, orang Babel gitu kan, emosinya akan, waduh, alunan Bangka Belitung jadi kangen pulang gitu mungkin ya. Nah, itu untuk musiknya, dan yang paling penting adalah di galeri. Karena dari sini kita akan menaikkan semua foto-foto kita sini. Ini tadi saya baru buat ini Bu, maaf, baru 2 jam sebelum ini, sales property dia harus jualan tapi nggak tahu harus buat apa, saya buatkan. Dia mau buat ini apa, sewa villa di Batu itu, orang, dia nggak mau keluar budget Mas, ini nih, mana sih fotomu, saya buatin akhirnya Bu. Saya buatin itu, saya tutup dulu ini, saya coba buka langsung ininya. Ini saya buka yang ini. Ini baru ya, jadinya seperti ini. Ya. Pertama seperti ini. Halaman kedua seperti ini. Saya gantikan foto-foto dengan foto-foto dia, Bu. Nah, saya tentu memilih template ready to use template karena waktu saya cuma sekitar 20 menit kurang. Jadi saya menaruh foto-foto saya ke kolom kayak tadi Mbak Sally Kebaya Bali itu kan dia milih ready to use template, dia masukkan foto-foto menggantikan foto di template-nya maksud saya. Nah, dia menata seperti ini sehingga kalau kita buka foto-fotonya gampang, tinggal kita klik begini. Ya, contoh saja ini galeri kita ya, memindah fotonya gampang, kita klik begini. Klik mirip area Canva ya Pak ya? Mirip orang bilang waktu itu kok hampir mirip Canva. Iya, mirip Canva. Benar, tapi di sini lebih light Bu. Di sini kami tidak detail, template-nya sangat minim Bu, jauh kurang dari Canva. Tetapi kita justru kepingin membuat usernya itu lebih kreatif di sini Bu. Betul. Nah, yang menarik justru dari UMKM atau korporat, mereka desain di Canva dan naikkan di sini Bu. Foto-fotonya itu jadi kayak foto gini, sudah di retouch lagi, mungkin ada tulisannya villa apa tadi guest house, Bellevue gitu. Dikasih kalimat kayak gini Bu. Ya, saya tunjukkan ya. Nah, semoga masih ada. Ya, kayak gini Bu. Nah, ini kan kalau sama dia tinggal diklik begini, pindah ke samping, saya jadi langsung saya gini kan Bu. Nah, ini dia sudah buat di Canva Bu. Template-nya ini dia sudah nata foto, tinggal ngunggah di sini sebagai image Bu. Nah, nanti tinggal dia nyalakan call to action-nya tadi Bu. Call to action-nya. Jadi ini saya dengan pola yang sama, saya tinggal klik begini, ada toolbar-nya selalu. Nah, kita tinggal gantikan dengan gambar foto yang ada di sini. Mama, gambar fotonya ini, saya tinggal klik begini. Ya, ini dia pindah ke sini,
salah, dia harus klik begini. Sorry, saya kurang klik. Background image. Kita klik gambar fotonya. Ini. Wih, cantik. Seperti itu, Bu. Cuma klik kanan, klik kiri, klik kanan, klik kiri. Saya kira teman-teman milenial sini sangat paham Lebih sekali. canggih. Jadi ini saya tidak dalam kelas mengajari, mungkin nanti kalau kita ada mungkin untuk menemani UKM binaannya UEB, mungkin kita save langsung tadi. Semua yang kita kasih tadi saya hanya nunjukkan call to action-nya, saya selalu isi semua begini, Bu, teman-teman. Di sini ada toolbar-nya, selalu ikut, bisa ngisi animasi. Dan kita biasa yang saya tekankan adalah call to action-nya di sini. Link-linknya saya kopikan ke dalam link ini. Kalau ini, saya masukkan di link sini. Link Facebook, apapun yang itu, link yang dia butuhkan ya Bu ya. Ini selalu ada jejaknya di sini. Di kolom link ini Bu. Ya, kalau Ibu perhatikan, ini Instagram, Facebook. Kalau ini Instagram, saya klik seperti ini Bu. Ini saya copy link dari kopinya, link akunnya dia, saya copy ke dalam sini Bu. Nah, kita save. Setelah itu saya buka begini. Ini link emojinya. Ibu boleh scan QR code-nya untuk melihat apa saya menyusunnya abal-abal atau gimana, bisa di-scan Bu. Dari kan lalu dia tadi saya bilang gitu juga. Scanan sekarang, saya malas ngirim ke kamu. Ya, saya bukakan Google Meet, dia nyekan langsung, dia bagikan malam ini untuk besok dia lagi mau bagikan ke teman-teman. Ini kita klik 2 kali, ini link emojinya, kita bisa copy juga, taruh di WhatsApp, kita kasih caption, storytelling yang singkat aja untuk membuat linknya menarik, atau kita bisa scan ini dan kita bagikan dengan caption. Ini kita klik. Bisa add musik juga ya Pak Aditya ya? Bisa. Menarik Pak Adit, karena ini bisa jadi ide buat rekan-rekan mahasiswa yang saat ini posisinya dia bingung mau cari apa sih yang mesti saya lakukan, karena kan mereka ada tugas kerja praktek gitu loh Pak Adit. Benar. Nah, jadi mereka harus bisa create sampai artinya sejauh ini. Jadi buat rekan-rekan yang saat ini posisinya KP nih, terutama yang memilih untuk strateginya digital marketing, silakan kalau mau bertanya. Bebas kok, kita hari ini nyantai aja. Jadi supaya dapat ilmunya. Jadi kalau bikin istilahnya gini, kalau bikin konten atau kalau mereka kalian mau menerapkan strategi digital marketing tuh jangan cuman sebatas WhatsApp bisnis, terus Facebook bisnis, kok kayaknya udah nggak dapat lagi gitu loh menurut saya. Ya. Karena lari ke sini. Jadi ini saya menunjukkan call to action-nya Bu, Pak. Saya klik. Nah, ini dia lari langsung ke villanya. Apa? Tadi. Linknya. Ini sama dengan Linktree itu bukan Pak? Nah, Linktree itu bentuknya lebih kotak-kotak dan lebih dulu kami secara waktu, Bu. Nah, untuk launching bisa jadi mungkin mereka lihat pasarnya lagi nggak ada terlalu banyak pemain di situ. Mereka buat Linktree, malah Linktree juga ada yang pakai di kami juga, Bu. Jadi, nah itu tadi yang saya bilang tadi, Bu. Jadi ada yang pakai Linktree bilang gini, Mas, saya pakai di dalamnya nanti di dalam Linktree saya ada emoji. Monggo aja. Di dalam emoji ada Linktree. Fleksibel gitu ya, Pak ya? Iya, nggak ada yang karena beda. Secara tampilan, kalau kami memang membuat dari katalog ini, Bu, brosur ini, dengan tatanan, maksudnya dengan experience orang melihat memang is a katalog produk, gitu ya. Kita lihat, kalau Linktree begitu dibuka kan ada kolom kotak-kotak gini, baru kita klik lagi kan, Bu. Dari sisi layout estetikanya kan memang jauh bedanya. Iya, betul. Nah, di kita memang mau memberi experience-nya, ada musiknya juga, kamu bisa taruh, kamu bisa buat mereka menikmati konten yang kita coba plug-in di situ untuk ini, kembangkan gitu ya. Jadi ini tadi saya mau nunjukkan terakhir, kita bisa kontak ke nomor WA-nya langsung. Ya, Dodi Sulaiman. Jadi benar. Ya.
Ya, langsung ya. Ya, jadi ini saya dalam 20 menit saya bisa menolong teman saya yang lagi untuk dia bilang saya nggak bisa bayar Mas. Nggak usah pakai NS. Aku pas ada waktu break 30 menit jadi tak boleh. Oh, sambil, waduh, sangat-sangat fleksibel ini Pak. Iya, Bisa, jadi artinya kita bisa kalau sudah istilahnya sudah terbiasa dengan apa istilahnya dashboardnya emoji, ini tinggal plek 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 masuk gitu ya ya, Pak ya, nggak susah gitu kan. nggak susah Bu. Ya, Oke, ini ada pertanyaan Pak. Ini silakan. dari mahasiswa nih. Untuk emoji, apakah bisa diekspor menjadi video? Oke, jadi kalau diekspor secara otomatis tidak bisa jawabannya. Tetapi kalau seandainya emoji ini mau dikombinasikan dengan aplikasi lain seperti X Recorder, jadi nanti dia akan ditaruh di situ dan di-play sebagai video, itu bisa. Tapi kalau ini jadi offline video yang kita klik, enggak. Online, dia harus online ada jaringan, Bu, maksud saya. Jadi ada caranya begini, beberapa dinas atau kementerian itu makanya di billboard, Bu. Billboard kan nggak mungkin kita nungguin di bawah nge-swipe layar billboard kesetrum ya Bu ya. Jadi ke billboard besar itu kita file emojinya kita ekspor ke dalam X Recorder aplikasi untuk video player. Ada macam-macam, punyanya GoPro dan sebagainya ada. Kita tinggal taruh di situ, kita play-in jadi kayak video, Bu. Nah, ini nanti mau ditaruh di Instastory, mau ditaruh di mana aja medianya itu bisa. Tapi kalau kita memang konteksnya itu memang harus ada gerakannya, baik manual maupun di setting otomatis bisa sih kalau otomatis. Tapi tetap harus ada jaringan internetnya. Dengan jaringan internetnya ya. Jadi kalau di rumah sakit dulu ada yang pakai di pintunya gitu, jadi kayak handphone besar gitu Bu, pusat informasi gitu. Topiknya ganti-ganti tiap bulan, jadi dia si customernya bisa langsung megang layar ininya, dia ceplek. Nah ini biasa pakai LG toolsnya. Ya bukan saya di endorse LG. Saya pernah lihat Pak itu ininya apa? Tapi yang saya lihat itu dia kalau Batam saya kurang tahu ya Pak ya. Tapi saya pernah lihat itu di Jakarta sih Pak. Ya. Jakarta itu ada. Saya kurang tahu kalau Batam mungkin one day itu akan masuk ke Batam karena itu sudah jadi semacam apa ya keniscayaan. Memang sudah umum. Pada akhirnya itu menjadi sesuatu yang umum. Jadi menarik sih sebetulnya. Semua link yang sudah di-create oleh emoji, kemudian melihat bahwa tren itu memang kita nggak bisa meniadakan ke depannya gitu kan. Apapun our business gitu kan, apapun bisnis kita, ya kita nggak punya pilihan. Apalagi situasi sekarang ya, dengan mobilitas. Betul kata Bapak tadi. Semakin kepepet, kita akan semakin harusnya kita itu akan semakin berusaha berjuang keras untuk struggling gitu kan ya, untuk pokoknya gimana caranya tetap jalan. Benar. Jadi tadi satu-satunya ya digital. Iya, makanya tadi pertanyaan Jason, terima kasih Jason untuk pertanyaannya bagus sekali. Ya tadi kepikirnya dulu gini Jason, saya nemu billboard di pinggir jalan Jakarta, itu bank plat merah promosi kartu kredit gitu. Dia bilang gini, dapatkan sekian persen off Sorseli. Waktu saya ingat. Nah, saya lihat ini Sorseli, dapatkannya di mana nih? Dari jauh gini kan cuma saya pandang aja gini, ya kalau punya kartu kreditnya gitu ya, bisa tahu gitu. Nah, biasanya di stopan itu kita paling tidak 2-3 menit kan Bu? Bisa, dan kita posisi handphone biasa sekitar jangkauan. Ya. Nah, saya bayangin saya ambil gini, saya coba suatu ketika saya stop naik motor, saya sengaja naik motor Bu. Saya gini, waktunya saya hitung. Saya pikirnya orang ini gendeng nih, agak ngelatih gini. Saya pikir bisa. Akhirnya saya presentasi ke BNI 46 Bu, yang punya bank, yang punya platform itu. Saya bilang, coba loh, kamu taruh QR code di situ, pattern gini lah, tes gini. Masih dalam jarak loh itu 30 meter itu, saya masih bisa loh. Itu besarnya QR code. Habis itu menjamur kris mereka Bu. Jadi kita habis presentasi, krisnya mereka yang dinajukan. Saya bilang nggak masalah.
Tapi Bank Indonesia malah pakai kita. Hmm. Jadi Bank Indonesia itu pakai kita untuk binaan UKM-UKM-nya di situ. Dia lagi mikirin kalau untuk pembayarannya gimana. Ya. Ya, ada pertanyaan lagi nih, Pak. Ya, silakan. Ya, sebentar. Dari Kelitan, malam Pak Aditya, mau nanya untuk input musiknya, apakah kita harus download file MP3-nya, MP3-nya terlebih dahulu, atau boleh langsung pakai link dari luar, Pak, seperti YouTube atau sejenisnya. Ya. Dan satu lagi Pak pertanyaannya, kalau terkait dengan ini, nah copyright-nya segala itu nanti gimana? Ya. Terima kasih Kelitan. Jadi kalau di YouTube itu cari yang no copyright musik. No copyright musik. Nanti kita biasa pinjam di situ, terus kita cutting di mp3cut.net atau apapun mesin cutting yang ada di situ di platform ya. Sekarang kan makin beragam Bu, maksud saya mesin cutting lagu. Nah itu kita cut baru kita unggah selama panjangnya, lengthnya kalau nggak salah kurang dari 60 detik. Di lagunya itu. Jadi kita harus pinter-pinter nyali 60 detik. Nanti jangan sampai lagunya lagi hit kita mulai terus tengah-tengah turun gitu. Jadi kan nggak menggugah emosi sama membuat emosi orang. Jadi di situ yang kita kepingin coba atur 60 detiknya itu bagaimana. Karena ada kan yang justru relungnya itu di tengah begini kan Bu. Nah, tapi yang menarik Kelly, pengalaman kami sejak waktu launching itu satu ketika ada acara live Bu di Surabaya yang nyanyi 3. Saya masih ingat. Tulus, almarhum Glenn Fredly sama Ari Lasso. Nah, saya cuma dapat dengan tim itu dapat lagunya Tulus, Bu. Jadi kita taruh di dalam emoji lagunya Tulus. Ternyata besoknya yang 2 protes, Bu. Mas Ari Lasso sama almarhum Glenn Fredly. Loh, kok lagunya Tulus tok ini? Laguku. Ketinggalan. Kalau kami nyusul, lagu kami bertiga harus tetap di situ, nggak apa-apa. Dipakai-pakai sama teman-teman nggak apa-apa. Nah ini malah berbalik kan Bu. Berbalik dengan pemikiran kita takut copyright, mereka justru ngasih-ngasih kan. Nggak apa-apa Mas Adit, kalau mau pakai ini kan juga untuk memeriahkan produk Indonesia. Pakai naik Mas, ini Mas nggak usah mikir. Nah kita jadi garuk-garuk ini kontradiktif. Akhirnya ya tetap kami kalau ada acara kami pastikan organisernya sudah izin belum kalau lagunya mau kita upload seperti yang Kelly tanyakan ini. Ya. Tapi dari itu kan harmoninya jelas. Oke. Ini tadi Pak Edi sempat raise hand. Ada pertanyaan Pak Edi? Ya. Ya Pak Adit, malam Pak Adit izin ya, malam, nanya nih. Saya barusan aja ketik Pak, tapi belum sempat enter. Sorry, jadi saya tanya aja. Gak apa-apa. Ini kan teman-teman mahasiswa-mahasiswi di sini kan memang akan melaksanakan seperti ya tugas dan memang itu kan bagian dari kita untuk mahasiswa-mahasiswa akhir ya. Nah, kebetulan kan memang saya lihat banyak sekali mahasiswa-mahasiswa tuh mereka tuh akan menerapkan seperti digital marketing. Nah, ataupun seperti digital content. Nah, saya mau nanyakan untuk emoji itu Pak, apakah memang ya kalau mungkin Bapak juga apa ya sangat menyadari bahwa sekarang konten marketing ya dan juga storytelling itu kan lagi happening banget gitu ya. Nah, apakah emoji itu memang ada fitur khusus ataupun memang yang bisa kita manfaatkan secara maksimal untuk membuat sebuah storytelling gitu Pak. Jadi apakah mungkin bisa kita download kemudian kita post mungkin di Reels atau maybe di TikTok gitu Pak. Nah itu Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Edi. Jadi kalau dibilang konten khusus dari emoji, deck kami tadi saya belum eksplor semuanya Pak Edi. Jadi yang tadi di sebelah kiri deck kami untuk ulik deh template sebagainya tadi ya. Iya. Tetapi di situ memungkinkan untuk ditambahkan komponen-komponen lain, animasi dan sebagainya di dalam situ, Pak. Itu dan halamannya memungkinkan lebih dari itu sehingga storytelling yang disampaikan akan lebih kompleks secara runtunan ke dalamnya ya, Pak ya. Ke dalam ngomong ya. Nah, itu memungkinkan sekali. Nanti kalau seandainya UIP butuh untuk yang versi seperti itu untuk dimasukkan bersama-sama untuk yang mau praktek, kita bukakan beberapa link.
Pak Edi dan tim juga bisa memantau kinerja mereka di dalam akun mereka. Aturannya sama, harus jujur, Pak. Pertama harus jujur, masuk buat jujur untuk bagikan, jangan utak-atik yang sama kiri dan kanan. Itu yang sama kami berlakukan di sekolah ekspor. Kami bukakan beberapa akun, begitu mereka ada PIC-nya di situ tahu, satu bilang saya diedit Pak. Kerjaan saya di situ kan itu kan kamar beramai-ramai ya, mungkin isinya 20 gitu atau 30 gitu. Nah, ada yang bilang satu saya punya di-delete Pak. Berarti yang 19 yang lainnya akan kita tanyai dan kita minta kejujurannya. Mereka siapa yang delete. Kalau enggak ya sanksinya mereka akan terima bersamaan, mungkin pengurangan nilai dan sebagainya ya karena tidak jujurnya tadi. Karena ini kan nilai budaya atau nilai-nilai yang penting untuk kita jaga dalam bisnis ke depan kan Pak Edi. Ya, betul. Gimana kita berpartner, orang baru buat materi promo saya sama Bu Reni, saya delete materinya Bu Reni, saya hilangkan. Berarti kan di sini ada tadi jujurnya itu yang perlu kita pertanyakan. Nah ini makanya 800 itu akhirnya sekarang semakin smooth. Ke 800 dari berbagai daerah itu menyuarakan konten sosial campaign sekolah ekspor tadi dengan baik, Pak. Nah, untuk dijadikan real dan lain-lainnya, saat ini memang belum automatically yang seperti tadi ditanyakan oleh Jason tadi, kalau nggak salah ya. Automatic belum, Pak. Karena itu it need cost to transform ke automaticnya, Pak. Iya sih, benar, Pak. Ini masalahnya, itu tadi, Pak. Kembali, content is the king, tools-nya queen-nya. Kita pinter-pinter nyari tools yang bisa ngolah itu jadi video, Pak. Link ini ada, Pak. Kalau link ini kalau kita taruh, plug ini di platform tertentu, dia akan play langsung. Kayak ini apa? Kayak player video gitu jalan sendiri. Kita tinggal nunggu aja sampai dia final, stop. Jadi file video kita dengan emoji. Kita taruh di reel di mana terserah kita, Pak. Nah itu yang namanya tadi saya bilang tadi ya sinergitas antar toolsnya tadi yang kita coba juga pahami, bukan kita berkutat cuma di medsos saja. Betul. Platform-platform lain itu ada yang fungsinya itu beda, tapi akan menyinergikan kita punya konten nanti. Itu Pak Edi mungkin jawaban saya baru bisa singkat itu, maaf. Baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya, cukup membantu Pak. Terima kasih. Ya, itu yang tadi saya bilang kalau di mahasiswa ini kalau sudah dia dibilang harus misalnya dia memilih strategi digital marketing untuk kerja prakteknya itu selalu sosial media. Saya bilang ada yang lain loh yang bisa digarap, saya bilang begitu. Ya. Jadi memang saya selalu menyarankan begini Bu, sabar dan bertekun serta terus improve. Dan itu dia bertekun Bu, saya tunjukkan juga. Saya cerita ke Mas Heru juga. Dia kerja di delete, terus sabar. Menariknya semakin dia edit, semakin bagus. Nah dia nggak sadar. Nah, sebenarnya setiap langkahnya saya capture Bu, saya screenshot. Jadi begitu dia selesai yang terakhir, dia bilang, ini Pak, sudah terakhir, saya sudah hampir capek Pak. Coba saya minta waktu kamu sebentar, saya share hasil screenshot kerjaanmu dari langkah pertama dulu yang belum di-delete sampai sekarang. Saya taruh. Dia bilang, loh, kok beda ya Pak dari yang dulu? Kok tambah api yang ini? Dia bilang, lah iya, ya itu tadi buah kesabaranmu itu, prosesmu tidak mengkhianati hasil, ya ini tadi. Kamu coba dengan kesabaran dan mulai mengerti dinamikanya yang ada di sini, kamar rame-rame tadi. Ya sudah. Iya, memang ya. Seperti itu. Ya pasti. Iya Pak, pasti ada. Pasti banyak tantangannya lah, intinya begitu. Cuman ya betul, kerja itu tidak akan mengkhianati hasil lah, betul Pak. Iya, tapi memang butuh kesabaran gitu. Benar. Makanya itu juga yang selalu saya bilang kalau di kelas, kita memang di-provide, betul, misalnya kalau kamu pakai Facebook, kamu pakai Instagram atau apapun itu sudah ada tools yang bisa memperkirakan siapa nanti kemana, siapa itu, tapi tetap kerja kamu harus kelihatan di situ, kalau enggak sama saja
itu kan tetap robot kita nggak pernah tahu, saya bilang gitu. Benar. Tetap harus ada karya kita di situ gitu. Benar. Kalau Jadi, kita memang mau menonjol kan gitu intinya. Ya. Jadi contohnya Bu, untuk Gunung Agung waktu mau meletus tahun berapa itu ya? 2016 ya Bu ya, yang mau meletus itu. Yang menarik adalah 2016 atau 17 ya, saya lupa. Yang terakhir ya Bu ya. Itu kebetulan penduduk sekitar Gunung Agung itu tidak mau bergeming Bu. Tidak mau pindah. Dan Rotary memberi PR kami khusus, Mas Adit, bisa kamu pancing mereka, karena mereka punya handphone semua, dan ada pulsanya dan ada WA-nya yang jelas ya. Buat mereka gimana mereka turun mau patuh dan mengungsi, kalau enggak mereka disapu wedus gembel gitu kan. Awan panas ya. Kalau kondisinya masih diem aja nggak apa-apa Bu, takutnya kan benar-benar meleduk kan. Akhirnya saya ngajak ini kartunis Ubud Bu. Menarik Bu. 2 kali blasting mereka turun semua Bu. Karena dibacakan dalam kartunis Bali. Nanti saya tunjukkan Ibu, kalau Ibu nanti berkenan WA saya. Saya tunjukkan kartunnya maksud saya. Ada lukis dan itu memang ukurannya template ini Bu. Jadi kita coba buat pesan kayak komik itu apa di Kompas apa namanya? Yang Panji komik itu ya Pak? Iya kayak gitu nanti banget. Ya. Dia bilang, awas loh kalau ini nanti gini langkah-langkahnya, kamu lari ke sini, nanti tunggu mobil lari ke kota terdekat, bawa apa gitu ada Bu. Warnanya jelas, warna orange, biru, warna-warna yang hidup gitu ya. Hidup ya. Dan saya waktu itu kebetulan juga ada di lokasi di pura yang nggak jauh dari situ, Besaki. Besaki ya. Itu kebetulan kami sedang ada rapat di Istana Tapak Siring. Bung Karno, bukan. Tapak Siring punyanya umum pemerintah. Di bawahnya ada istana ini punyanya Bung Karno pribadi. Oh, iya. Ada Bu. Kalau Ibu nanti berkenan mau ke sana, saya bisa aturkan dengan kurator. Boleh itu Pak. Itu barang-barangnya Bung Karno yang memang real ditinggal ditaruh. Karena setahu saya untuk akses ke Tapak Siring pun tidak sembarang orang kan Pak. Iya. Ya betul. Tidak sembarang orang bisa. Benar, ini Tapak Siring di sini dia di bawahnya, Bu. Dan itu ini baru jadi sepertiganya, Bu. Bentuknya lereng gini, Bu. Apa namanya istilahnya kalau di Bali istilahnya? Apa itu? Yang terasiringnya itu ya? Iya, terasiring. Dan itu istananya menarik, melihat ke bawah gini ada Gunung Agung di sana. Ya itu saya diajak kuratornya diundang, terus dikasih kepengnya ini apa Bung Karno biasa bawa kepeng, dia nggak pernah bawa uang Bu, nggak dompet nggak pernah. Jadi kalau dia mau bayar dia pasti bilang ajudannya ada uang, terus silakan katanya dibayar. Dan ternyata tempat itu didatangi 3 kali oleh Pak Jokowi sebelum jadi presiden. Pak SBY. Waduh, ya teman-teman yang mau jadi presiden. Iya, saya tujuh. Hah? Masa? Nggak percaya kamu Mas ya? Ayo saya tunjukkan tempatnya ada ininya. Kayak apa batu yang ditandatangani itu. Siapa tahu ada yang berminat itu Pak jadi presiden. Sayangnya saya nggak sempat tanda tangan Bu. Guyon aja. Langsung kabur. Ya itu menarik. Satu nilai-nilai budaya yang menarik yang baru kita tahu kan Bu kalau nggak. Iya. Kalau saya ini di luar ngobrol kita hari ini lah. Kalau saya pernah saya kunjungi itu rumah pengasingan beliau yang di ND, Pak. Oh iya. Sederhana sekali, tapi banyak historinya di situ. Ya. Kayak rumah biasa aja, betul. Benar, yang dia singgah di daerah Surabaya juga kan, yang. Surabaya saya belum pernah Pak. Ya, di daerah Peneleh itu ada sangat sederhana. Ya selalu mencitrakan kesederhanaannya. Betul sekali. Itu yang perlu kita jaga dan Iya betul. Jarang ya Pak ya kalau yang sekarang. Ya. Tapi menarik sih Pak perbincangan ini karena kalau saya sih Pak, yang penting adalah rekan-rekan kami yang terutama yang saat ini tertarik untuk berkecimpung atau memakai strategi digital marketing. Jadi tahu bahwa
kita tuh nggak cuma sosmed, sosmed, dan sosmed, atau e-commerce atau marketplace. Kita bisa menghubungkan itu semua gitu. Asal tahu kita mau cerita apa, siapa segmennya, kemudian tujuan kita bercerita apa. Seperti itu kelihatannya ya Pak ya? Ya, benar, Bu. Benar sekali. Jadi itu mungkin yang belum banyak paham bahwa sekarang memang kita teredukasi dengan semua yang serba instan. Nggak salah sih. Nah, betul, betul Pak. Nggak salah Betul. sebenarnya. Anak saya juga saya lihat gitu ya, saya cuma beri pemahaman aja. Anak-anak saya juga gini-gini. Terus mereka dalam kondisi sekarang ya kita cuma bisa menginformasikan atau mengupdate pilihan-pilihan lainnya, Bu. Kalau bahasa saya, bukan Ya, memaksa. betul, betul. Jadi rekan-rekan, ini kalau penasaran nanti siapa tahu tertarik dengan sekolah ekspornya Pak Aditya, kalau pengen coba-coba, siapa tahu jadi eksportir seperti Jason tadi, kayaknya tertarik dia Pak untuk jadi eksportir nih Pak. Iya, Batam, gini Pak, kalau saya melihatnya gini, berdasarkan apa yang mungkin saya lihat di kiri kanan saya, Batam itu punya banyak potensi yang secara locally itu belum banyak, belum terekspos, belum kelihatan seperti batiknya, iya, makanannya kayak gitu. iya. Hanya orang-orang tertentu. Nah, itu yang kami juga harapkan dari rekan-rekan mahasiswa supaya apa? Supaya lihat kanan kiri gitu. Siapa tahu, ada ini loh, perlu loh gitu. Ya, benar Bu. Dalam hal ini memang benar sekali. Jadi kadang kita yang jauh-jauh yang kita perhatikan, yang dekat-dekat malah enggak. Betul. Anak Batam kebanyakan main ke Singapura, Pak. Oh gitu ya, gampang soalnya nggak nyebrang. Tapi ini baru nggak bisa, Pak. Soalnya baru di close semua kan. Nah, Tapi mungkin tahun depan atau akhir tahun ini mungkin sudah open lagi sih. Sepertinya seperti itu. ya, Jadi harapan saya, nah ini betul terutama untuk rekan-rekan yang saat ini dalam proses KP ya, kerja praktek, ini bisa jadi ide loh dari punyanya Pak Aditya ini. Cobalah kalian browsing, lihat, terus coba nanti, oh iya ya, kenapa sih mesti harus sosmed? Karena itu selalu pertanyaan saya, Pak. Kalau saya mereview mereka punya proposal tuh saya selalu gini, kenapa sih ini? Kenapa sih mesti ini gitu? Apa dasarnya? Saya bilang gitu. Karena kadang-kadang ya itu tadi problemnya mereka tidak memahami apa ya? Ya instan tadi, Pak. Kalau saya melihatnya ya, instan. Betul. Kadang kan kita baru bisa create kalau kita memang benar-benar sudah paham apa yang ya, ada di situ itu. Tapi dengan emoji nih boleh juga nih teman-teman nih buat untuk create strategi kalian nih. Nanti kalau misalnya kalau Pak Aditya berkenan, siapa tahu nanti teman-teman kepingin ngobrol sama Bapak. Nanti mungkin lewat prodi lah. Nanti kami ya, akan coba. boleh. Betul. Boleh, Bu. Kalau mau khusus untuk bahas teknisnya, mungkin Mm-mm. saya dengan sengaja dengan tim akan. Ini kebetulan ada salah satu tim saya, Mbak Iya. Nabila ikut juga di sini. Oh, oke. Jadi ya saya ajak biar juga kenal dan tahu. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman nih? Oh, ada yang mau bertanya? Mungkin Silakan. silahkan. Ini masih ada 2 menit lagi lah. Ya, jadi kalau kami memang begini Bu, biasanya kami memberikan kesempatan kalau yang mungkin belum bekerja, mereka bisa mendalami soft skill ini, membantu korporat ataupun siapa yang bisa mereka bantu. Ada banyak case di daerah yang memberi testimoni begitu. Kami nggak meminta, tapi masuk ke DM ataupun ke email kami biasanya. Itu tadi Pak, kerja tidak mengkhianati hasil Pak. Iya, jadi mereka yang nganggur 2 tahun, terus coba desain, mereka tawarin, mereka coba cari jasanya dari situ, seperti itu. Membantu yang terdampak kayak gitu. Nah, itu mereka bisa lakukan dengan menjadi semacam desainer grafis mereka, desainer kreatif mereka lah gitu ya, kalau ngomong. Nah, di situ entah banyak yang kami juga temukan, akhirnya update-nya mereka jadi bagian dari tim itu atau di hire gitu. Ujung-ujungnya saya bilang, ya rezeki kalian lah. Mereka nanya biasanya begini Bu, sangat simple mereka nanya, Pak saya buat pakai versi free, saya jual jadi 1 juta per linknya Bu. Wah. Nah dia punya 2 customer, dia belum pernah 1,5 tahun dia nggak kerja. Saya harus store berapa persen ke emoji.
Pertanyaannya sangat jujur begitu. Saya heran. Kamu pakai yang mana? Pakai yang free, Pak. Ya kalau pakai free ya memang berkahmu semua gitu. Ngapain kamu share ke saya? Lah kamu pakai free, jasamu mendesainkan lah jasamu. Gitu. Wih, baru dia Oh bilang iya, thank you, silahkan gitu. Kayak gitu. satu pertanyaan terakhir saya, Pak. Ya. Kalau misalnya nih kita menggunakan, karena tadi saya masih melihat bagaimana cara kami sebagai user gitu ya, itu bisa mengukur keberhasilan dari apa yang artinya apa yang kami buat di emoji tadi gitu. Ya. Jadi tadi Ibu kan bilang selain viewer kita bisa membuat kalau dari kami biasanya kita tambahkan mungkin form isian, form order. Makanya form order itu kan bisa kita buat sederhana dengan Google Form. Untuk leads data dalam hal ini si Ivan mungkin jualan apa gitu ya, kita tancapin di situ Google Form sederhana sehingga mereka bisa klik dan isi nama saya Aditya, tinggal saya di Surabaya, nomor WA saya ini sebagai nyulit datanya si Ivan gitu ya, setelah dia sebarkan gitu. Nah itu contoh. Tapi di kedepannya kami sedang menaruh beberapa engine yang nantinya sifatnya kalau untuk retail itu semacam mini game. Nah ini ada permintaan dari dunia retail, customer kami corporate retail. Mereka mau main kayak wheel of spin gitu ya. Mereka main, ya. Jadi akan stop ini, dia cuma nyentuh layarnya aja stop gini. Langsung dia berhenti, dia dapat potongan atau dapat payung atau apa. Itu modelnya gitu. Ada yang kayak mukul-mukul mukul tikus gitu ya. Tek 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 gitu. Kita cuma tinggal tek tok tek di layar kita. Gitu. Nah, tapi sebelum dia ngisi itu, dia biasanya ngisi dulu form kayak order gitu. Dan itu akan mengajak temannya yang lain bermain di situ. Jadi mama saya ngajak si Ivan tadi itu untuk ngajak main itu tadi. Jadi Ivan dapat 50 poin, saya dapat 30 poin. Berarti Ivan yang lebih peluang untuk dapat prize-nya. Nah itu kembangan-kembangan yang kita kembangkan dari satu Google Form sederhana, Pak. Wah, berarti interactivity juga penting ya, Pak ya? Ya. Kalau corporate itu dampak, kalau properti nggak cuma itu, Bu. Kalau tadi retail. Kalau properti kita tancapkan 360, Bu. 360 visual video itu, Bu. Jadi kayak masuk ke dalam rumah, itu karena customer-nya kan nggak bisa ke lokasi ya. 360 video, 360 virtual reality itu linknya kita tancapkan di dalam emojinya juga bisa, Bu. Membantu korporat-korporat yang properti ataupun otomotif manufaktur yang tidak bisa didatangi oleh orang karena PPKM dan sebagainya. Jadi itu cuma inovasi yang kami berusaha berikan ketika si customer itu nggak bisa menjangkau si showroomnya dan sebaliknya gitu ya. Kan sekarang nggak boleh harus protokol kesehatan ya. Customer-nya ada di Sulawesi Utara, dia kepingin beli mobil anaknya gimana? Anaknya nggak boleh pergi, dia juga nggak boleh datang. Kan visualisasinya yang harus ditekanin. Ya itulah. Jadi nggak cuma viewer maksud saya. Makin lama makin menarik, Pak, tapi waktu tidak memungkinkan. Nah ini ya minta maaf saya ngobrolnya panjang gini. Jadi mungkin nanti kalau kita masih ada kita masih berhubungan dengan Bapak. Jadi nanti kapan-kapan kalau Bapak berkenan mungkin bisa ngobrol lagi dengan kami. Boleh. Gitu. Teknis pun kami siap. Teknis boleh. Nanti saya sampaikan ke Bu Dewi sama Bu Ria. Iya. Ya. Jadi saya rasa untuk hari ini bisa jadi bekal buat kalian, juga buat yang masih mencari saya mau bikin apa sih kerja prakteknya, kan gitu ya. Nah ini bolehlah jadi satu masukan. Jadi saya juga berterima kasih kepada Pak Aditya yang sudah banyak memberikan masukan, kemudian pandangan, juga contoh-contoh ya. Kita perlu contoh soalnya. Kadang kalau nggak lihat contoh tuh nggak mantep gitu lah istilahnya. Jadi saya rasa gitu dulu, Pak Edi, monggo silakan ya, MC. Baik, silakan MC untuk menutup acara pada hari ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Reni selaku moderator kita hari ini yang telah membantu acara.
Dan juga baik, acara berikutnya adalah dokumentasi atau foto bersama. Jadi untuk seluruh hadirin harap dihidupkan kameranya ya. Oke, silakan MC untuk take screenshot untuk para peserta. Dikasih aba-aba ya. Kan Ivan aba-abanya. Oke, kita mulai ya dari yang pertama. Oke, slide kedua. Bentar ya. Slide kedua. Slide ketiga. Sekarang slide keempat. Teman-teman yang dari slide yang keempat udah mulai off cam semua, mungkin ada yang bisa on cam lagi. Kalau tidak, berarti udah selesai ya. Oke, terima kasih Ivan. Oke, jadi dengan berakhirnya sesi dokumentasi hari ini, berarti berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak para pembicara kita hari ini yang luar biasa, yaitu Pak Aditya Dedi Devianto, yang telah meluangkan waktu dan berbagi ilmunya kepada kita semua, mahasiswa-mahasiswa yang hadir, dan juga moderator kita hari ini, Bu Reni, terima kasih. Sehat selalu untuk Pak Aditya, Ibu Reni, dan semua hadirin yang telah hadir pada acara malam hari ini. Luar biasa sekali ya hari ini karena antusiasnya dan ramainya mahasiswa-mahasiswi semua. Semoga ilmu dan wawasan yang telah diberikan bisa bermanfaat buat semua peserta pada acara hari ini. Saya Charlie Wijaya selaku pembawa acara pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa semuanya. Jangan lupa diisinya. Terima kasih Pak Aditya. Terima Sampai kasih ketemu Pak lagi. Aditya. Yeah. Bu Reni selaku moderator luar biasa, Bu. Iya. Luar biasa juga Pak Aditya. Terima Banyak kasih ilmu Pak yang Edi, di-sharing. Charlie, dan semua panitia ya. Semoga Selalu. sukses. Ya, nanti bolehlah Pak cari link lagi saya. Iya, monggo Bu, monggo. Ya, matur nuwun, matur nuwun. Sampai ketemu lagi. Matur nuwun, Bapak masih ada kegiatan Terima lain kasih. sepertinya. Yeah. Oke, teman-teman jangan lupa absensi ya. Kalau setelah absensi boleh live untuk Zoom ini. Akan saya akhiri sebentar lagi. Terima kasih. Absennya di mana, Pak? Di Zoom chat silakan dicek. Pak Edi boleh bertanya Pak Edi? Kenapa? Itu sudah saya taruh lagi ya. Maksudnya cool go submission apa Pak ya? Masa? Ada ya? Iya. Oke, sorry. Mungkin saya setting dulu bentar ya. Oke, baik Pak. Oke, sudah. Boleh dicek lagi ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, saya akhiri acaranya ya. Jangan lupa isi absensi. Bye-bye semuanya. Sehat selalu.